What's up guys, Five Minute di sini dan selamat datang di channel Five Life. Sebelumnya gua mohon maaf nggak upload dari kemarin. Situasi di sini agak kompleks. Jadi gua nggak mau orang tahu kalau gua itu suka bikin video YouTube di sini di keluarga gua, dan setiap hari gua berusaha buat nge-record, dan nyari waktu buat record itu susah karena seringkali mereka selalu ada di sekitar gua. So, faktanya gua bisa nge-record ini berarti ya keluarga gua lagi gak ada di sekitar gua. Anyways, gue pengen bahas sesuatu yang kelanjutan dari video kemarin, yaitu tentang apakah distro Indonesia itu sampah, distro Linux Indonesia. Dan di video itu ada banyak diskusi, kayak kenapa argumennya sampah dan lain-lainnya. Dan jadi ada komen yang nanya, apa pendapat gue tentang Langit Ketujuh, yang dimana distro Indonesia yang sampai sekarang masih hidup. Dan gue ngebalas komen tersebut, kalau misalnya Langit Ketujuh sebagai distro yang turunan dari Void Linux, yang dimana rolling release, itu ngerilis ISO-nya itu sangat lambat menurut gue. Gue tadinya mau bilang kalau misalnya distronya itu udah mati, karena konteksnya di situ adalah 6 bulan mereka nggak ngerilis ISO. Setelah video itu diupload dan orang banyak tonton, yang dimana cukup banyak penontonnya, dan itu diupload di tanggal awal-awal Juni, beberapa hari kemudian Langit Ketujuh update ISO terbaru. Dan setelah itu beberapa minggu kemudian ada lagi distro Indonesia yang ngerilis ISO terbaru atau rilisan terbaru, dan ini adalah di Linux OS. Gue pengen bahas keduanya di video ini, tentang perspektif gue gimana dengan distro Linux Indonesia yang masih berjalan ini. Yang pertama kali gue pengen bahas itu adalah Langit Ketujuh. Menurut gue Langit Ketujuh ya, kalau misalnya gue pribadi, kalau kalian tanya apakah gue bakal pakai distro ini, jawaban gue ya simply enggak. Karena pertama mereka pakai Void Linux, yang dimana sesuatu yang gue gak familiar. Gue pribadi gak pernah pakai Void Linux, dan ya gue masih nyaman di Fedora Silverblue. Atau sistem lain gue gak bisa sebutin sekarang karena itu nyambung ke video gue selanjutnya. So stay tune. Dan ya, gua rasa di sini gua nggak ngelihat apapun yang mencolok dari Langit Ketujuh. Concern gue yang lainnya tentang Langit Ketujuh ini adalah gimana dari kontributornya sendiri. Karena sepengetahuan gua, founder dari Langit Ketujuh itu udah pindah ke NixOS. Dan itu udah lama. Gue gak tahu kalau misalnya beliau pakai Langit Ketujuh, dan juga beberapa timnya yang dimana tertera di bawah, di bagian paling bawah websitenya, ada sebuah praktik di software development yang namanya dog feeding. Dog feeding itu ketika lu sebagai pembuat software, itu lu pakai software lu sendiri. Jadi tujuannya adalah biar lu bisa tahu apakah misalnya layout dari software lu nyaman, atau apakah ada bug dan sebagainya gitu kan. Dan ini cara efektif yang banyak programmer lakuin. Kalau misalnya mereka nggak dog feeding, kayak mereka pakai produknya sendiri, gue nggak bisa percaya dengan mereka. Nah itu buat Langit Ketujuh. Yang selanjutnya pengen gue bahas itu adalah T-Linux. T-Linux ini case-nya unik. Nah mereka ketika rilis versi terbaru mereka pakai release party. Cukup keren gitu kan. Di sini ada pembicaranya sekalian. Kayak gue nggak tahu apakah distro-distro besar itu ngelakuin kayak begini juga. Tapi ya ini cukup unik. Nah, di sini yang gua anehin dari T-Linux ini adalah pilihan dari ISO-nya. Jadi kalau kalian lihat bagian downloadnya, jadi ada dua pilihan. Pertama, Cosmic Edition dan Plasma Edition. Yang gue pertanyakan, ini kenapa ada Cosmic di sini? Karena Cosmic sendiri, yang dimana di-develop sama System76, mereka aja itu nggak berani ngedeliver Cosmic OS. Karena ini masih beta. Masih beta atau masih alpha. Tapi pokoknya ini belum rilis. Rilisnya masih lama, kayak Agustus kalau nggak salah waktu kemarin gue denger. Dan somehow mereka pakai ini sebagai pilihan. Gue gak ngerti kenapa mereka sediain Cosmic Edition. Dan gue juga lihat di sini juga departure dari beberapa hal. Yang pertama, mereka awalnya dari Ubuntu, yaitu Ubuntu dengan XFCE, dan sekarang apparently mereka pakai Arch Linux. Dan yang kedua,
ya lagi-lagi mereka nggak pakai XFCE gitu. Di sini nggak ada varian XFCE ya dari yang gua lihat di websitenya. Jadi itu pengamatan gua dari kedua distro tersebut. Nah mungkin sekarang kalian bertanya, gimana respon gua? Karena gua di video sebelumnya gue bilang kalau misalnya era distro itu udah seharusnya berakhir gitu loh. Dan kalau misalnya ingin kontribusi, lebih baik langsung ke distronya langsung, kayak ke Ubuntu, ke Debian dan sebagainya gitu kan. Opini gue kayak, menurut gue ya udah gitu loh, ya udah. Kalau misalnya mereka ingin membuat distro, kalau misalnya menurut gue itu kurang bagus, ya terserah mereka. You know, at the end of the day mereka yang mengurus distro. You know, gue udah jabarin kenapa ini semua bakalan mahal dan bakalan time consuming. Kalau misalnya mereka pengen mengambil resikonya, ya gue nggak bisa apa-apa di sini. At the end of the day ini tentang open source. Semuanya kalau misalnya mereka dapat benefit dari menjadi distro, kayak mengurus distro, ya at the end of the day semua orang bakal kena positifnya. Kalau misalnya mereka berakhir menunjukkan gua kalau gua itu salah, kalau misalnya mereka bisa bikin distro yang sustainable dan yang juga bisa berkontribusi ke upstream lebih besar gitu kan, ya udah, gue cuma bisa acungkan jempol, you know. Oh ya, gue ngomongin kayak begini kayak gue punya pengaruh ke mereka distro itu dua. Gue nggak tahu, kayak timing dari mereka ngerilis versi terbaru itu terlalu apa ya? Terlalu kebetulan. Karena ini udah kejadian 3 kali, oke? Waktu video kemarin, yang video tentang distro Indonesia telah mati, yang dimana Desember kemarin, Langit Ketujuh ngerilis ISO-nya pas tahun baru. Itu kebetulan pertama. Kebetulan kedua itu yang tadi. Kedua dan ketiga itu tadi. Si Langit Ketujuh ngerilis ISO terbaru dan Linux rilis versi terbaru. Kayak apakah gue seberpengaruh itu? I don't know. Komen di bawah kalau misalnya kalian tahu orang atau teman kalian yang suka open source dan juga nonton gue. I don't know. Gue rasa gue gak begitu seberpengaruh itu. Dan ini cuma kebetulan 3 kali berturut-turut. So ya, anyways, gue cuma bisa bilang good luck buat mereka. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya ada hal yang gue bisa sampaikan ke mereka, gue mungkin bakal ngasih saran untuk ISO-nya itu lebih ke otomasi gitu. Jadi tiap bulan bakal ada semacam script yang dijalanin di cloud yang bikin ISO tersebut. Itu lebih baik daripada misalnya harus bikin ISO-nya sendiri. Karena kalau misalnya sistemnya otomatis gitu, ya bakal lebih reliable, Lebih baik pakai bot atau otomasi kayak gitu daripada bikin user stuck di versinya. Karena mereka berdua ini udah masuk di rolling release. So yeah, bye. Did you know that if you look at this picture closely, you can see the face of Jesus? Now tilt your phone just like this. You can see him more clearly. Wow, double tap the screen right now if you can see Jesus, then subscribe and share this blessing with a friend.